Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmadana. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang ada di laboratorium. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang tata cara masuk ke laboratorium, kemudian tata tertib di laboratorium, dan alat-alat yang ada di laboratorium. Baiklah, memasuki pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai tata cara masuk ke laboratorium. Nah, jadi saat kita ingin masuk ke laboratorium, kita juga punya tata caranya loh. Terus bagaimana sih tata caranya? Baiklah, berikut tata cara masuk ke laboratorium. Jadi yang pertama, kita harus menggunakan peralatan jas laboratorium seperti yang saya pakai ini untuk melindungi pakaian kita. Kemudian kita juga harus menggunakan sepatu yang tertutup untuk melindungi kaki. Nah, dan yang kedua itu biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih, terutama sebelum kita melakukan praktikum. Kemudian yang ketiga, meja dan peralatan praktikum harus selalu dalam keadaan yang bersih. Jadi kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan peralatan dalam keadaan yang kotor di atas meja kerja. Kemudian yang keempat, kita dilarang memakai sandal atau sepatu yang terbuka. Dan juga sepatu yang berhak tinggi. Kemudian yang kelima yaitu pencatatan data selengkap-lengkapnya harus segera dilakukan setelah kita selesai melakukan percobaan praktikum. Oke, pembahasan kita selanjutnya itu mengenai tata tertib di laboratorium. Nah, jadi yang pertama itu kita sebagai pengguna laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium serta alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian yang kedua, kita wajib mengisi buku kunjungan laboratorium. Kemudian yang ketiga, mengetahui fasilitas laboratorium, mengenal dan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium. Kemudian yang keempat, menyimpan barang bawaan di dalam loker yang telah disediakan. Yang kelima, kita tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman atau merokok dan berhias di dalam laboratorium. Yang keenam, sebagai pengguna laboratorium kita tidak diperbolehkan bercanda selama kita melakukan praktikum. Terus yang ketujuh, apabila mengalami kondisi yang tidak aman seperti kecelakaan atau kerusakan alat, segeralah melapor kepada petugas laboratorium. Kemudian yang kedelapan, ikut menjaga dan merawat fasilitas di laboratorium. Yang kesembilan, jika terjadi kebakaran, singkirkan atau segera jauhkan semua bahan atau barang dari api dan gunakan alat pemadam kebakaran yang telah tersedia. Kemudian yang 10, mematuhi dan memenuhi standar kerja di laboratorium. Yang ke-11, mengetahui tindakan awal apabila terjadi keadaan darurat atau emergensi. Yang ke-12, kita tidak diperkenankan berkeliaran di luar laboratorium dengan menggunakan jas laboratorium dan membawa alat laboratorium tanpa izin. Dan yang terakhir, ke-13, jika mengalami kesulitan atau memerlukan sesuatu, kita perlu konsultasi, dapat menghubungi koordinator di laboratorium. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Jadi di dalam laboratorium itu ada alat yang terbuat dari berbahan dasar kayu, plastik, kaca atau gelas, logam dan juga berbahan porselen. Kemudian nanti kita juga akan membahas alat praktikum yang digunakan saat praktikum di lapangan. Kemudian juga ada bahan-bahan praktikum yang ada di laboratorium biologi. Baiklah, berikut penjelasannya. Oke, di sini ada beberapa alat-alat laboratorium yang akan kita bahas. Yang pertama di sini ada baki. Nah, baki atau lampa termasuk alat yang terbuat dari bahan plastik dan ada juga
menjepit tabung reaksi merupakan alat yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan ataupun pada saat proses pemanasan. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi termasuk alat laboratorium yang terbuat dari berbahan dasar kayu yang memiliki 12 lubang untuk tempat penyimpanan tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi ini berfungsi untuk menyimpan, mengeringkan, maupun meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada batang pengaduk kaca. Batang pengaduk kaca ini termasuk alat laboratorium yang terbuat dari bahan kaca atau gelas yang berbentuk kecil dan panjang seperti sedotan dan ujungnya itu membulat. Batang pengaduk kaca ini berfungsi untuk mencampuri bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium atau sebagai pengaduk dalam suatu metode kimia. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini termasuk alat laboratorium yang terbuat dari bahan kaca atau gelas yang berfungsi untuk menampung larutan, bahan atau cairan. Namun juga dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan sebagai penyusun komposisi media, menampung aqueous, kultivasi mikroba dalam kultur cair, dan lainnya. Kemudian ada lumpang dan alu. Nah, lumpang dan alu ini termasuk alat laboratorium yang terbuat dari bahan porselen. Nah, yang mana lumpangnya ini merupakan wadah yang berbentuk bejana, sedangkan alu adalah alat yang digunakan sebagai penumbuknya. Lumpang dan alu merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk menghaluskan sampel pengujian atau untuk menghaluskan zat kimia yang berbentuk atau bertekstur padat. Kemudian ada kaki tiga. Nah, kaki tiga ini termasuk alat laboratorium yang terbuat dari bahan logam besi. Jadi kaki tiga ini merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk penyangga ring atau sebagai penahan kawat kasar dan penyangga ketika proses pemanasan. Kemudian ada autoclave. Yang mana autoclave ini termasuk alat laboratorium yang terbuat dari bahan logam. Autoclave ini biasa digunakan dalam laboratorium sebagai alat laboratorium yang berfungsi untuk mensterilkan alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, selanjutnya ada alat laboratorium yang sering digunakan dan selalu ada di laboratorium, yaitu mikroskop. Nah, mikroskop ini termasuk alat laboratorium yang terbuat dari bahan logam. Mikroskop berfungsi sebagai alat bantu yang memungkinkan kita untuk dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Nah, mikroskop ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop Lorentz. Nah, yang mana di antara ketiga mikroskop ini memiliki perbedaan, yang mana perbedaannya itu terletak pada jumlah lensa okuler yang dimiliki masing-masing mikroskop ini. Nah, untuk mikroskop monokuler hanya memiliki 1 lensa okuler, sedangkan mikroskop binokuler dan mikroskop Lorentz memiliki 2 lensa okuler. Baiklah, selanjutnya ada beberapa alat-alat praktikum yang biasa digunakan dalam praktikum lapangan. Yang pertama ada Secidix, yang mana alat ini merupakan alat praktikum lapangan yang terbuat dari bahan akrilik dengan diameter 20 cm. Pembarat Secidix terbuat dari stainless steel yang tahan karat. Secidix ini merupakan instrumen alat sederhana yang berfungsi untuk mengukur transparansi air di lautan dan di danau.
Kemudian ada soil tester yang merupakan alat praktikum lapangan dari prob pengukuran khusus atau elektroda yang terhubung ke meteran elektronik. Alat ini memiliki logam sensitif yang berguna untuk menangkap partikel-partikel air yang terdapat di dalam tanah. Soil tester merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur 3 nilai parameter yang terdapat dalam tanah, yaitu kelembapan, suhu, dan pH tanah. Kemudian ada jaring plankton, yang mana jaring plankton ini merupakan alat praktikum lapangan yang terbuat dari nilon, yang umumnya berbentuk kerucut dengan berbagai macam ukuran. Jaring plankton ini berfungsi untuk menyaring air serta plankton yang berada di dalamnya. Dan selanjutnya ada jaring serangga, yang mana pegangan jaring ini terbuat dari bahan logam berlapis plastik dan kain jaring berbahan til. Jaring serangga berfungsi untuk menangkap serangga yang akan diteliti, seperti belalang, kupu-kupu, capung, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada beberapa bahan-bahan praktikum yang ada di laboratorium biologi. Yang pertama di sini ada aluminium foil. Bahan praktikum ini merupakan kertas logam tipis yang berbahan aluminium. Aluminium foil ini berfungsi sebagai penutup Erlenmeyer atau tabung reaksi. Kemudian ada kertas saring. Kertas saring merupakan kertas yang biasanya terbuat dari turunan selulosa dan memungkinkan penanganan larutan dengan pH antara 0 hingga 12 dan suhu larutan sampai 120 derajat Celcius. Kertas saring sering digunakan atau berfungsi untuk memisahkan partikel suspensi dari cairan, memisahkan antara zat terlarut dari zat padat, dan mengeringkan padatan di desikator. Kemudian ada alkohol. Alkohol berasal dari senyawa kimia hidrokarbon yang terdiri dari 2 atom, yaitu karbon dan hidrogen. Alkohol merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik atau pembunuh, menghambat pertumbuhan mikroorganisme, kemudian untuk membersihkan luka, dan sebagai pembersih alat-alat medis. Kemudian ada aquades. Aquades merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor sehingga bersifat murni dalam laboratorium. Aquades digunakan sebagai bahan pelarut atau pencampur dari bahan-bahan kimia, atau bisa juga digunakan untuk membersihkan alat-alat laboratorium dari zat pengotor. Dan selanjutnya spiritus. Spiritus merupakan alkohol yang mempunyai konsentrasi 95% yang digunakan sebagai pelarut dari bahan bakar atau fuel oil sebagai pengganti bahan bakar minyak yang tidak menimbulkan jelaga. Bahan baku utama pembuatan spiritus ini adalah tetes atau dapat disebut molase. Spiritus digunakan untuk pemanasan karena uapnya yang tidak berasap, sehingga tidak membuat laboratorium menjadi kotor. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.